kasih, Anda masih bersama kami dalam Mensaku spesial bulan suci Ramadan. Dalam segmentasi berikut ini, Abah akan menjelaskan kepada kita tentang kedudukan akal di dalam Islam. Silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qila ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqla lahu. Kiai Haji Muhammad Nur Hayid yang dipanggil hari-hari Gus Hayid, yang kita sudah sama-sama mendengarkan tausiahnya dari beliau yang cukup memberikan pencerahan kepada kita tentang akal. Bapak Kiai Haji Saifullah, pimpinan Yayasan Teratai Putih Global dan pimpinan Yayasan Al-Muhajirin beserta seluruh keluarga dan keluarga besar daripada pendidikan Teratai Putih Global dan Muhajirin rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang duduk di Masjid Jami Al-Muhajirin dan yang duduk di berbagai macam tempat yang sedang nonton Damai Indonesiaku rahimakumullah. Tema kita siang hari ini tema yang sangat-sangat menarik untuk kita ketahui, yaitu pentingnya akal di dalam ajaran agama Islam. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah paham apa itu akal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan tahu, tidak memberikan paham kepada kita tentang akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang kata akal yang Allah tulis melalui kolamnya di Lauhul Mahfuz sebanyak 46 kali. Dan kata-kata akal itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, juga sebanyak 46 kali. Artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang akal, berarti betapa pentingnya akal. Oleh karenanya, siang hari ini kita ingin mengetahui apa akal itu yang sesungguhnya. Jangan-jangan kita pernah dan sering mendengar kata akal. Dan akal itu lama dalam diri kita, akan tetapi kita tidak ketahui apa akal itu yang sesungguhnya. Ulama telah membuat takrif, definisi tentang akal. Mahwal aqlu, apakah akal itu? Al-aqlu huwa nurun latifun. Ai huwa sirrur ruhaniyu
yudarraku bihi uluma ad-daruriyah wan nazariyah mahaluhu fil qalbi wa nuruhu fi dimagi wa ibtida'uhu hina min nafhatir ruhi wa kamaluhu indal bulugh. Ruh itu adalah, akal itu adalah nurun latif, cahaya yang sangat lembut. Dengan kata lain, sirrur ruhani, jauh lebih lembut daripada ruhani. Sesungguhnya ruhani sudah lembut, akan tetapi ada yang jauh lebih lembut ketimbang ruhani, apa yang disebut dengan akal. Yudarraku bihi al-ulum ad-daruriyat wan nadhariyat. Diketahui oleh akal itu ilmu-ilmu yang susah dan ilmu-ilmu yang mudah. Kalau mata sebatas bisa membedakan setiap rupa, kalau telinga bisa membedakan setiap suara, kalau tangan hanya dapat membedakan setiap yang diraba, akal jauh lebih tajam penglihatannya, akal jauh lebih tajam pendengarannya, akal jauh lebih tajam pengerabaannya, akal dapat menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau dengan mata. Akal bisa menjangkau dengan apa yang tidak bisa dijangkau dengan telinga. Akal bisa menjangkau yang tidak bisa dijangkau dengan raba. Di balik semuanya itu adalah kita bisa lihat bagaimana fungsi akal ketika diperankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena waktu yang sangat singkat, saya tidak akan bacakan ayatnya ketika Nabi Ibrahim berjumpa dengan bintang-bintang. Kata Nabi Ibrahim, hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Akan tetapi ketika bintang tenggelam, maka saya tidak suka yang timbul tenggelam. Ketika Nabi Ibrahim berjumpa dengan bulan, hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Tapi ketika besok bulan tenggelam, kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka dengan yang timbul tenggelam. Ketika pagi sampai sore berjumpa dengan matahari, hadza akbar, ini Tuhanku lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada matahari. Ini adalah Tuhanku, tapi ternyata di sore hari tenggelam. Aku tidak suka dengan timbul yang tenggelam. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim setelah memandang dengan matanya, dengan bintang-bintang, dengan bulan, dengan matahari, dioper kepada akalnya bahwa Allah bukan bintang, bahwa Allah bukan bulan, bahwa Allah bukan matahari, akan tetapi Allah yang menciptakan bintang-bintang, Allah yang menciptakan bulan, dan Allah yang menciptakan matahari. Maka inilah kehebatan akal. Sehingga akal dapat menjangkau yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Yang tidak bisa dijangkau oleh pendengaran telinga. Yang tidak bisa dijangkau oleh rabaan tangan. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran. Lahum kulubun la yabqahuna biha. Walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka adalah punya akal, akan tetapi mereka tidak menggunakan akal. Mereka punya penglihatan akal, mereka punya pendengaran akal, akan tetapi penglihatan akal dan pendengaran akalnya tidak digunakan olehnya. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ulaika kal an'ami. Mereka itu tidak ubahnya seperti binatang. Balhum adol. Bahkan mereka jauh lebih sesat ketimbang binatang. Maka hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan akal kepada kita, maka akal ini dibagi kepada dua bagian. Yang pertama apa yang disebut dengan akal tabi'i. Dan yang kedua apa yang disebut dengan akal gorizi. Apakah akal tabi'i itu
akal untuk memenuhi keinginan kita, bahkan akal untuk memenuhi nafsu kita. Ketika kita ingin berkendaraan sepeda, padahal kaki sepeda itu hanya 2, tapi itu sepeda bisa berjalan. Ketika kita ingin lebih cepat dari sepeda, yang disebut dengan motor, padahal motor kakinya hanya 2, akan tetapi lebih cepat jalannya. Ketika kita ingin lebih lagi, supaya kita bisa menjangkau jarak yang lebih jauh, sehingga menciptakan apa yang disebut dengan mobil. Bahkan lebih jauh itu dengan kereta, bahkan lebih jauh itu ada yang disebut dengan benda yang jatuh. Besi adalah benda jatuh. Baja adalah benda jatuh. Kenapa? Mereka bisa terbang di sana. Kemudian kita melihat lagi di sana. Ada besi yang sifatnya tenggelam. Baja sifatnya tenggelam. Kaleng sifatnya tenggelam. Akan tetapi pesawat bisa terbang. Kemudian itu kapal bisa mengantar barang manusia dari pulau ke pulau. Ada kereta api, ada mobil, ada motor. Kemudian ada yang disebut dengan sepeda. Itu semua yang terjadi karena di barang-barang itu ada sentuhan akal. Karena jangankan untuk menciptakan itu semua. Jangankan untuk menciptakan pesawat terbang, menciptakan kapal laut, bahkan ulang-alik dan lain-lain sebagainya. Ketika akal tidak ada, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh saja membuat sambal. Kasih coet, kasih ulekan, kemudian kasih apa lagi? Terasi, kasih cabai, kasih tomat. Maka orang yang tidak punya akal tidak akan mampu berbuat apa-apa walaupun hanya sambal. Akan tetapi kata Allah, kalian silahkan untuk melakukan apa saja dengan akal kalian. Tapi aku punya maksud menciptakan akal kalian agar kalian makrifat kepada aku. Agar kalian berjumpa dengan aku. Inilah maksud diciptakan akal dan peran akal dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pulang dari sini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada dalam sebuah keterangan di dalam kitab Hikam, la yasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah puasa kita, sholat kita, ibadah haji kita, dan ibadah-ibadah yang lain kalau kita tidak mengenal zat kita yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui akal kita akan sampai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disebut dengan makrifat. Insya Allah kita teruskan dalam episode berikut. Baik, terima kasih Abah, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah yang insya Allah nanti menjadi sandaran bagi kita untuk berdiskusi, tentu saja juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, karena memang tema ini sangat menarik sekali berkaitan dengan akal. Kita akan segera jawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.